pada bulan Agustus tahun 2023 ini insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita semua, terlebih pada bulan-bulan ini atau 10 pertama bulan Dzulhijjah ini Bapak Ibu adalah hari yang sangat mulia, hari yang ibadah kita dilimpahkan bulan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahalanya melebihi pahala ibadah yang dilakukan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu jangan wasiu-wasiukan waktu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, itu adalah hari-hari terbaik untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga Allah limpahkan curahan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga keluarga beliau, sahabat beliau, radhiyallahu FM Bluetooth in FM mode. Bluetooth mode. Bapak-bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kegiatan manasik kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca talbiyah. Talbiyah ini Bapak Ibu adalah zikir, adalah bacaan yang nilainya sangat agung dan sangat tinggi. Bahkan Rasulullah menyatakan ketika kita baca talbiyah, ketika nanti kita setelah bermiqat, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita. Waalaikumsalam. Selamat datang pada Ibu, Bapak dan jamaah yang lain yang baru sampai ya. Mari kita bergabung semuanya. Nah, baik Bapak Ibu, saya bacakan lantunan talbiyah tadi, kemudian Bapak Ibu semuanya mengikuti ya. Nah, jadi yang talbiyah Bapak Ibu memang harus dibaca ya. Tidak bisa hanya di dalam hati saja. Iyo jiwa membenarkan, tapi melafalkan, memandangkan talbiyah itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, aku bacakan sepenggal Bapak Ibu tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya Bapak Ibu, ulangi lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ulang agak 2 kali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita hanya latihan tapi seolah-olah kita sudah ada di tempat miqat. Ya dah, kita sudah menuju tanah suci Mekah. Semoga Allah mudahkan langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Lah tiba jamaah dari Suka Pak Lula. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Ya. Baik, Bapak Ibu, sambil kita menunggu, mari kita renungi juga apa makna dari talbiyah itu. Ya, di dalam buku panduan nanti akan ada tempat terjemah dari lafaz talbiyah itu. Mari kita terjemahkan sedikit demi sedikit. Pertama, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu Bapak Ibu adalah ungkapan seseorang kepada Allah yang menyatakan bahwa dia hadir memenuhi panggilan Allah untuk berhaji atau berumrah. Jadi labbaik itu ya Allah, saya hadir memenuhi panggilanmu. Allahumma ya Allah, labbaik, aku hadir memenuhi panggilanmu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya seluruh pujian, wan ni'mata, dan seluruh nikmat, laka, adalah milik engkau ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Ya, tadi itu apa coba? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku hadir, kami hadir memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik, ya Allah, saya hadir memenuhi panggilanmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Labbaik, wa ulang dulu. Saya hadir, kami hadir memenuhi panggilanmu ya Allah. Baru innal hamda, sesungguhnya seluruh pujian, wan ni'mata, seluruh nikmat, laka, adalah milik engkau ya Allah, wal mulk, dan seluruh kerajaan yang ada di alam ini semuanya adalah milik Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Nah Bapak Ibu, doa talbiyah kok sedapat mungkin memang kita hafal ya, memang kita biasakan ya. Nah kemudian sedapat mungkin kita fasih, lancar membaca talbiyah ini, karena talbiyah ini termasuk salah satu wajib ia tidak termasuk rukun, tapi termasuk wajib umrah ya. Nah, jadi melantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, melantunkan itu setelah kita berniat dan berihram di miqat, itu hukumnya wajib. Paling kurang Bapak Ibu, paling kurang 1 kali. Itu wajib. Nah, baru memperbanyaknya itu hukumnya sunnah. Ya. Nah, misalnya biasanya setelah kita keluar dari Bir Ali, misalnya dari tempat kita bermiqat dari Madinah menuju tanah suci Makkah. Nah, keluar dari Masjid Bir Ali itu kita keluar berombongan menuju bis. Nah, itu biasanya mutawifnya sudah mengomandoi. Nah, tambah lagi nanti di bisnya sampai dalam perjalanan kita menuju tanah suci Makkah, itulah terus yang kita lafalkan. Ya Allah, kami hadir memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, kami hadir memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah, kami hadir memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya seluruh nikmat dan pujian adalah milik Engkau, dan seluruh kerajaan yang ada di alam ini adalah milik
milik engkau, tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Jadi kita pergi berumroh ini juga dalam rangka menguatkan keimanan. Ya, assalamualaikum barangkali awak lalai, assalamualaikum barangkali ada hal-hal yang menyimpang yang salah awak kerajukan. Nah, salah satu meluruskan tauhid kita, meluruskan akidah kita adalah dengan berumrah. Nah, itulah isi yang ada ketika kita melafalkan talbiyah. Nah, ketika kita melafalkan talbiyah ini, Ibu, malaikat mendoakan kita. Malaikat mendoakan, ya. Karena kalau berkumpul orang-orang yang beriman, disebut nama Allah, diagungkan Allah, maka malaikat tuh malaikat mendoakan orang-orang yang melantunkan lafaz talbiyah tadi. Ya. Nah, baik. Mau ulang agak 2 kali lebih, Bu? Ya, boleh ya, biar kita semangat sambil kita resapi bahwa talbiyah ini memang lafaz yang sangat agung. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang papa harus kedua selalu. Ini yang papa ini. Kado ya papa ibu walaupun memang ya Pak Akabah biasa pasti yang dominan ibu ya. Hubungan lebih banyak ibu. Tapi yang papa pun harus bersemangatnya. Nah, kita ulang sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi ya, lafaz talbiyah yang kita latih, kita lantunkan saat ini. Mudah-mudahan ini memperkuat kerinduan kita dan semangat kita untuk menunaikan ibadah. Nah, talbiyah kok Bapak Ibu buat baca mulai semenjak kita selesai berniat dan berihram di miqat. Miqat itu artinya sampai awak memulai umrah. Ya. Sampai di mana? Sampai menjelang masuk Masjidil Haram. Ya. Nah, jadi lah sampai di Makkah awak lah baik ke hotel lah makan malam katakanlah seperti itulah, istirahat sejenak lah dalam keadaan suci, siap melanjutkan tawaf dan sa'i. Perjalanan dari hotel menuju Masjidil Haram pun kita masih dianjurkan membaca talbiyah. Nah, baru setelah masuk ke dalam Masjidil Haram baru nanti kita membaca zikir-zikir yang lain, doa masuk masjid, ya, doa melihat Ka'bah, ya, doa ketika tawaf, doa ketika sa'i antara bukit Safa dan Marwah dan seterusnya. Ustaz, berarti kalau baca di sebelum awak berihram dan bermiqat boleh sebagai latihan untuk kita membiasakan lidah kita dengan lafaz talbiyah tadi. Dan usahakan Pak Ibu bacaannya fasih, tidak salah. Nah, biasanya kadang yang agak keliru jamaah di sini. Kan biasanya baca bagian awal labbaik Allah, taba baca lamnya. Labbaik Allahumma labbaik. Di bagian kedua tak ada lam taba. Labbaik la, bukan labbaik Allah lah. Tapi labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Nah, jadi harus dibedakan. Yang pertama ada lafaz Allahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, titik itu tu. Nah, kedua tak ada Allah tu lah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ayo, la syarika laka labbaik. Ya, 2 kali lah. Ya. Nah, jadi biasanya lah di bagian keduanya
Labbaik Allah syari itu salah, keliru. Karena yang ada lam tafkhim dibaca tebal itu hanya di bagian awal saja. Labbaik Allah itu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ayat keduanya labbaik la syarika laka labbaik. Ya, baru innal hamda. Hamda itu disebut hanya ha kecil. Kalau sawah itu ha padeh. Sama jo ha yang ada di alhamdulillah itu. Innal hamda wan ni'mata. Ya, nikmat wan ni'mata laka. Laka itu milik engkau ya Allah. Wal mulk. Akan ada dalam namanya surah Al-Mulk. Nah, sama. Wal mulk baru la syarika. Ya. Nah, kini Ibu ingin mendengar saja Bapak Ibu yang melanturkan sendiri tanpa berbicara. Siap ya, Bu? Siap. Ya. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, insyaallah. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah. Apik ya. Lain ada pun yang labbaik Allah syarika ya. Ada boleh kan? Nanti yang tebal itu hanya di awal setiap ya. Hanya labbaik Allahumma labbaik. Ayat kedua ada lagi. Labbaik la syarika laka labbaik. Kenapa Ibu? Salah lafaz berbeda makna. Salah kita baca berubah makna. Katakanlah kalau tidak sengaja ada pada tapi awak harus tahu supaya membacanya dengan baik dan benar. Selamat datang Ibu. Oh yang rombongan tadi silakan. Oh sedia. Alhamdulillah. Selamat datang Ibu ya, jauh-jauh dari Surian. Alhamdulillah inilah Ibu di Solo. Bagaimana maksudnya? Ya. Baik Bu. Ya, dengan waktu yang sangat singkat dan terbatas ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memahami teori dan praktek pelaksanaan ibadah umroh. Insya Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, ibadah umroh ini ya Pak Ibu, pelaksanaannya jauh lebih mudah dari melaksanakan ibadah sholat. Bedanya tempatnya jauh ya dari negeri kita ya, dan tempatnya hanya satu saja, tidak bisa diganti dengan tempat yang lain. Itu yang membedakan ya. Kalau sholat itu bisa kita kerjakan di mana saja, tapi kalau umrah memang hanya boleh dikerjakan di tanah suci Makkah, tidak ada tempat lain. Nah makanya ya, perjalanannya saja yang jauh ya. Coba kita lihat Bu, kalau sholat 5 waktu bara rukunnya, bara rukun sholat Bu, 3 boleh banyak. Kalau rukun umroh tidak sampai 3 balik, tidak sampai 10. Rukun umroh hanya 5, 4 atau 5 saja ya. Kalau diringkas bisa menjadi 4 saja ya. Jadi umroh itu tidak banyak, tidak rugi ya. Mari kita bahas ya, kita jelaskan secara singkatnya. Kenapa dijelaskan secara singkat Bu? Yang jelas para ulama telah mengkaji, telah mendalami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi tentang tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Jadi ulama lah yang menyampaikan bagaimana umrohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tibonya awak kini Pak Ibu hanya
manyuwok nasi dan lahado di dalam pinggan. Dakwah kaji kan aja dakwah. Ya, kita hanya melaksanakan panduan-panduan yang sudah sangat jelas yang disusun oleh para ulama. Nah, mari kita lihat mana saja rukun umroh itu. Apa makna rukun, Pak Ibu? Rukun tidak boleh ditinggalkan. Kalau rukun ditinggalkan, ibadah batal. Umroh batal. Ya. Jadi hal yang keempat ini wajib dikerjakan oleh masing-masing jamaah umroh. Dan Pak Ibu tidak usah khawatir, dalam perjalanan akan ada mutawif ustadz pembimbing yang selalu mengingatkan seluruh jamaah. Ya. Jadi tidak ada halangan untuk umroh. Desa doa lagai, dewa tak pandai tuli baca. Tidak ada. Tidak ada halangan. Kamu dah cik dulu Pak Ibu menemukan jamaah. Ya. Nah, sekali naik pesawat dadak pandai tuli baca. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah terlaksana umrohnya dengan baik. Pulang ke kampung halamannya dengan selamat, dengan izin Allah, tidak ada masalah. Ya. Karena ibadah umroh itu memang yang lebih dominan Ibu, ibadah fisik. Malah lebih dominan ibadah fisik ya, ibadah fisik tapi penuh dengan nilai-nilai keimanan. Mari kita lihat Ibu ya. Rukun yang pertama dari umroh itu adalah berniat di miqat. Berniat di miqat. Nah, ini rukun. Ya, mari kita lihat yang dimaksud dengan niat. Niat adalah menyengaja sesuatu ibadah di dalam hati. Ya, menyengaja suatu ibadah di dalam hati. Nah, insya Allah rombongan 1 Agustus katanya tadi ke Ibu Des, insya Allah akan berangkat direct ya Pak ya, dari BIM langsung ke Madinah. Nah, berarti rutenya dari BIM langsung ke Madinah. Berarti di Madinah ziarah dulu di Masjid Nabawi, ya ziarah ke makam Nabi, ya ziarah ke Baqi', ziarah ke Masjid Quba dan seterusnya, ke Bukit Uhud dan segala macamnya. Setelah itu baru berumrah. Nah, berarti kalau rutinnya seperti itu, seluruh rombongan nanti akan bermiqat di Bir Ali. Ya. Kereta cepat kereta cepat atau bis? Bis. Berarti akan bermiqat, langsung kita berhenti di Bir Ali. Ya. Nah, berarti niat itu di mana? Niat itu dilaksanakan di Bir Ali. Niat umrah itu sederhana saja, ya. Fima maknahu. Misalnya Pak Ibu bahasa awak biasa Minang saya boleh, tidak saya. Wak lafalkan ketika lado di miqat tu, sengaja aku atau sangaju aku ya Allah berihram untuk umrah karena Allah Ta'ala. Wak lafalkan saja dengan bahasa awak, sangaju aku berihram untuk umrah karena Allah Ta'ala. Lebih sampai Ibu tuh. Ini tak panjang terus apa saja? Sangaju aku berihram untuk umrah karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Dilafalkan saja itu, diiringi oleh hati awak membenarkan ayat awak lafalkan, maka itu sudah berniat. Di bahasa Arab apa dosa? Tidak ada masalah. Labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, kalau dia padu dia Ustaz juga bisa kita. Dah hafal, tidak ada masalah. Dan penting menyengaja untuk umroh semenjak berada di miqat. Biasanya Bapak Ibu awak bani itu kan di dalam saja. Nah, dalam masjid Bir Ali itu. Tapi nanti sampai di bis diingatkan lagi oleh pembimbing tawif. Bapak Ibu, mari kita tajdid, kita perbaharui lagi niat kita. Barangkali mungkin ada yang terlupa. Ada bimbing lagi. Nah, lafaz niat itu Bapak Ibu itu sunat hukumnya. Ya, Ustaz rupanya yang nyelafalkan di Ustaz pembimbing tidak sama yang saya sampaikan. Tidak ada masalah. Intinya adalah ada kesengajaan untuk melaksanakan umroh.
Dengan bahasa Arab kah? Dengan bahasa Indonesia kah? Atau dengan bahasa orang Minang? Dengan bahasa Minang? Sah. Tapi kalau ada jamaah yang tak nyosan aju untuk umroh, batal. Datangnya lain, badan lain tiba kabir Ali. Wah, kemari, itu penjajahan kemari. Penjajahannya sih. Firaun menculik-culik, oh ikut Nabi Ali dah. Nah berarti itu tidak sah umroh. Maka menyengaja untuk umroh di dalam hati di Bir Ali itu diiringi dengan melafalkannya itu adalah rukun. Di rukun yang pertama. Lah bisa Ibu satunya tuh. Nah coba pakai bahasa Indonesia apa? Sengaja aku. Nah, coba semuanya apa? Sengaja aku berihram untuk umroh. Karena Allah. Ulang lagi Ibu. Siaran. Makin ujung saya makin hilang. Ulang lagi. Sengaja aku berihram untuk umrah. Karena Allah. Coba kita ulang lagi. Sengaja aku berihram untuk umrah karena Allah. Tidak sampai 2 menit lapar. Nah, mudah insyaallah. Ya, ini rukun yang pertama. Rukun saja. Rukun yang kedua adalah tawaf. Nah, kita ada di luar tuh. Ini tuh Ka'bah. Ya. Ada di luar. Tawaf mengelilingi Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, mengelilingi Ka'bah berapa kali Ibu? 7 kali putaran. Apa yang dikatakan satu putaran? Nanti saya praktekkan di luar. Kita mulai tawaf dari rukun Ka'bah yang bernama rukun Hajarul Aswad. Rukun itu bahasa awalnya Ibu sisi. Ya, sisi. Jadi kalau disebut rukun Hajarul Aswad artinya sisi Ka'bah yang di sisi itu ada Hajar Aswad. Ya. Berkeliling kita dari Hajarul Aswad, kita lewati menuju rukun Iraqi, sudut Ka'bah yang menghadap ke Irak. Terus kita melewati Hijr Al-Khatim atau Hijr Ismail yang berbentuk setengah lingkaran itu, yang di atasnya ada misab, ada cucuran antok Ka'bah. Terus kita berkeliling sampai di sudut yang berikutnya, rukun Syami namanya, sudut Ka'bah yang menghadap ke daerah Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Ya. Terus kita berkeliling lagi ke sisi yang berikutnya sampai ke rukun Yamani, sudut Ka'bah yang menghadap ke daerah Yaman, masuk ke daerah Waktu di Indonesia. Ya. Nah, terus kembali lagi ke Hajarul Aswad. Nah, dari Hajar Aswad balik sampai ke Hajar Aswad itu sudah dihitung 1 kali putaran. Nah, mana rukun Ka'bah nangkat rukun umrah nangkat dua mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, menghitung itu saran aku masing-masing Bapak Ibu wajib menghitung. Baca rujuk Ustaz. Tak salah kalau medianya pandai-pandai Bapak Ibu lah. Pakai kacai Dio. Kok kacai 7 buah? Ya, kok kacai 7 buah? Ayo. Kalau nak alai batu. Ya batu kadang-kadang ini kok alah. Atau sabih tasbih yang kanannya 7 ya. Dulu kalau tidak salah di toko-toko beli kapan di pulau atau mungkin desa bilang sebutkan tapi lah. Nah, aku nunjuk biji tasbih dan tujuan itu untuk menghitung putaran tawaf dan sa'i. Selesai Cik, majuan Cik. Selesai Bu, majuan Bu. Selesai 3, majuan 3 sampai 7 kali. Atau bisa juga Bapak Ibu menggunakan jari jemari tangan. Selesai Cik putaran begitu Cik. Nah, itu nak kidal itu ada.
Itu yang kita karena kadang kan ada belum komentar. Bismillahi wallahu akbar an kita. Itu yang siapa. Selesai dua, bentuan tujuan. Dua. Selesai tiga, bentuan jadi tangan. Selesai empat, bentuan jadi mani. Selesai lima, bentuan jadi kelingking. Lata genggam lima. Ulang lihat. Angka 6 mampu lihat. Angka 7. Itu aja jari. Oke, kajai bisa aja. Letak kajai di tangan suo. Sampai selesai cik ambil cik. Dan ke tangan tidak. Selesai cik dan ke tangan tidak. Itu sifatnya kondisional. Intinya Bapak Ibu wajib menghitung. Apa tujuannya kita masing-masing wajib menghitung? Kalau seandainya ada Bapak Ibu surang 2 orang terpisah dari rombongan penumpang waktu Bapak Ibu, Masya Allah ragu tak pernah langang. Nah seandainya awak terpisah dari rombongan, tak usah panik Bapak Ibu. Yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Jangan panik, fokus saja, konsentrasi saja, selesaikan tawaf sampai selesai tujuan. Sesudah tujuan keluar saja ke sudutnya, di situ ada bepo merek gadangnya menuju sofa, menuju mas'al, menuju sampai sa'i. Solat saja udah kayak itu. Bepo insyaallah ada ustaz pembimbingnya yang akan menjemput kita. Tapi insyaallah gue yakin jarang biasanya jamaah yang terpisah insyaallah. Karena jamaah Indonesia aku biasanya lah diorganisir. Ya nak, lah diatur sedemikian rupa, dibuat barisannya teratur, yang apa-apa bagian belakang. Atau dulu suuk kita nama jago kalau udah terpisah segera dirangkul kembali, jadi kecil kemungkinannya terpisah. Tapi namanya kan mungkin saja. Nah kalau terpisah rombongan, awak fokus saja. Nah, selesai lu, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah lah selesai tujuan, baru kita mohon kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan rombongan saya, ya Allah. Ya Allah mudahkan saya bertemu lagi dengan Bu Des dan pembimbing kami, ya Allah, di grup kami, ya Allah. Nah, insya Allah kita dipertemukan. Ya, yakinlah ya, karena pertolongan Allah itu dekat sekali. Ya. Nah, jadi rukun yang kedua adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putar. Tampaknya 2. Bisa langsung di pelataran Ka'bah. Kalau ada Bapak Ibu yang usul, yang katakanlah sakit kaki atau tak talok berjalan, maka gunakan jasa dorongan kursi roda. Tempatnya di lantai 2 tinggi, ya lantai atas. Ya, tulis sama nilai yang sama, nilainya sama, tak berbeda. Ya, kalau memang ada yang tidak sanggup, tapi yakin Ibu insya Allah, asalkan Bapak Ibu biasa berjalan untuk tawaf insya Allah sanggup. Ya, rukunan kedua. Ya. Rukun yang ketiga adalah sa'i. Sa'i itu bahasa awaknya Ibu kalau tawaf kan berjalan mengelilingi, berkeliling. Ya. Nah kalau sa'i artinya berjalan melintas, berusaha. Naik kita ke sebuah bukit namanya Bukit Sofa. Kita mulai dari sana terus menuruni Bukit Sofa, mendatar melewati lembah antara Sofa Marwah, nanti naik lagi ke Bukit Marwah, ya. Nah sampai di sana itu sudah dikatakan satu lintasan. Nah di sa'i pun sama, jumlah lintasannya juga 7. Ya, lintasan sa'i 7 lintasan. Bedanya Ibu dengan tawaf. Nah kalau di sa'i tidak ada sisi Ka'bah yang awak kelilingi. Kita hanya melintasi 2 bukit, Bukit Sofa, Bukit Marwah. Dimulai dari Bukit Sofa, diakhiri di Bukit Marwah. Mau bukit Ibu? Marwah, ya bukan Marwah ya. Tapi mungkin ada kaitan juga Marwah. Nah, karena Marwah itu memang kemuliaan. Ya, dan Marwah bendera orang Minang kan lambang kemuliaan orang Minang juga, ya. Ada filosofi. Nah, jadi nanti dikatakan sa'i jalan awak dari Bukit Sofa naik bukit menurun seketek melewati lembah. Nah, terus itu naik lo ke Bukit Marwah balik. Dari Sofa ke Marwah itu sudah dihitung 1 kali lintasan.
Itu kemana Ustaz? Balik. Dari Marwah kita balik lagi menuju Bukit Sofa. Dari Marwah ke Sofa turun bukit, melewati lembah, naik bukit lagi, sampai di Sofa sudah 2. Balik lagi dari Sofa, turun bukit, melewati lembah, naik lagi ke Marwah, sudah 3. Dari Marwah balik lagi turun bukit, melewati lembah, naik lagi ke bukit Sofa, sampai di Sofa sudah 4. Dari Sofa turun bukit, melewati lembah lagi, naik lagi, sampai lagi di mana? 5. Dari Marwah turun bukit, melewati lembah, terus naik bukit Sofa lagi 6. Dari Sofa turun bukit, melewati lembah, naik lagi ke Marwah 7. Nah, Bapak mau jalan mana boleh tu Beko jangan dulunan sa'i ulang balik. Ya, Ustaz 7 putaran tu Sofa Marwah Sofa tujuh. Sofa Marwah Sofa. Oh, kalau model itu sa'i menunggu bulan di luar. Menunggu jauh mana? Ya, nyodak model itu mana saja. Ya. Ini kejadian deh. Makanya tujuannya Samira mengadakan kegiatan pelatihan manasik supaya awak faham dengan ibadah yang kita lakukan. Ya. Jadi yang saya itu, agak lebih balik dari tawaf itu ya. Tapi jangan sampai 14 kali putaran. Ya. Ya itu tidak sahi namanya. Kalau itulah maraton jarak jauh mana. Ya. Nah, jadi makanya saya jelaskan, makanya kalau seseorang yang sa'i mulainya dari Sofa, akhirnya pasti di tandanya berikut. Bilangan genap itu jatuh di Sofa, hitungan ganjil jatuhnya di Marwah. Gue lihat, Sofa ke Marwah, cie kan? Marwah ke Sofa, genap kan? Nah, Sofa ke Marwah, ganjilnya dia. Marwah ke Sofa, genap dia. Ya, Sofa ke Marwah, balik lihat Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah 7. Jadi kalau wadunan akhir sa'inya di bukit Sofa, itu dulu kemungkinan kurang atau lebih. Ya, kurang berarti masih anak. Kok terlebih berarti lah. Ya. Itu baca rometong kan. Itu juga model menghitung ketika sedang tawaf juga. Ya. Nah, sekitar itu izinkan Bebo. Biasanya kadang ketika sa'i memang jamaah agak keletihan. Nah, makanya kalau memang ada Bapak Ibu yang memang agak letih awak, misalnya lah putaran kalimo, misalnya katakan seperti ini. Pak Ustadz, Buya, Ustadz pembimbing, saat kita sini nak bagaimana? Kita minum sama-sama dulu agak satu teguh latihan kita. Boleh tak Bebo? Boleh, tidak ada masalah. Boleh. Kalau memang lah Pak Ibu lah sampai tingkat keletihan dan sampai latihan, jadi pasukan istirahat. Ustadz, kita istirahat sebentar Ustadz, sejenak aja agak 5-10 menit Ustadz. Kita mengunjul-unjul agak sebentar Ustadz, kita mengunjul agak sebentar. Boleh, salah. Dan tidak membatalkan sa'i dan tidak harus diulang dari awal. Ya, tapi kalau Pak Ibu karena kita bersama ramai-ramai kita baca zikir bersama-sama, alhamdulillah walaupun letih tapi tetap semangat, ya lanjut saja sampai selesai itu 7. Nah, nanti selesainya adalah di Bukit Marwah. Nah, sa'i kira-kira Ibu paham ya? Nah, sa'i ini pun Bapak Ibu kondisinya kita dalam keadaan berjalan biasa saja. Kecuali bagi Bapak antara dua pilar hijau namanya lembah terdalam antara Bukit Sofa dan Marwah itu disunahkan Bapak-bapak berlari-lari kecil. Nah, lari-lari kecil itu bagi kira dia Ibu. Tidak perlu sprint, tidak pacu lari. Kadang memang namun berarti Bebo di antara dua pilar hijau itu sprint. Ini capek selesai. Nah, sunahnya aramel itu lari-lari. Nah, kalau Ibu kaum muslimah tidak usah, jalan biasa. Ya, jalan biasa saja, tidak usah lari lah.
Ya, ini rukun yang ketiga. Jadi tadi berniat di miqat, lanjut dengan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, yang ketiga sa'i berjalan antara Safa dan Marwah. Rukun yang terakhir adalah at-tertib. Apa artinya tertib itu, Bebo? Berurutan. Baniye wa dulu dan berihram di miqat. Sesudah itu baru tawaf. Setelah selesai tawaf baru kita sa'i. Tidak boleh dibalik-balik. Ustaz, kok sa'i dulu banyak? Biar nggak latih menawar. Nah, yang mau usul nggak bisa, batal kok. Ya, wajib yang dahulu didahulukan, yang kemudian kata urutannya jelas. Berniat dan berihram di miqat, baru tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, baru setelah itu sa'i berjalan di antara bukit Safa dan Marwah. Semana yang dikerajukan egonya, Pak. Yang empat ini hanya aturan, tidak boleh urutannya dilanggar. Nah, kira-kira Pak, rukun umroh ini sudah paham semuanya? Ustaz, doanya ba'ah, zikirnya ba'ah, di buku panduan banyak doa, Ustaz. Nah, itu masuk dalam bahagian sunat Jadi rukun itu apa, Ibu? Pertama niat tadi menyengaja. Yang kedua yang rukun itu memang mengelilingi Ka'bah itu. Ini sedikit tambahan. Ketika tawaf, Ibu wajib dalam keadaan berwudu. Baik yang bapak-bapak maupun ibu wajib dalam keadaan berwudu. Maka strategi supaya wudu kita tidak batal selama tawaf itu caranya. Ketika masih di hotel, kita bersuci dahulu. Ya, kita selesaikan semuanya. Nah, sudah tenang badan kita, sudah tenang perut kita, baru kita berwudu. Ya, insya Allah wudu kita tidak akan batal selama tawaf. Kalaupun seandainya ada bapak ibu yang batal wudunya ketika tawaf, nah anjuran saya bapak ibu, bagus bapak ibu membawa botol spray kecil. Nah, botol spray. Waktu musim corona-coroni petang kan banyak bapak ibu ya, semprot atau spray. Cari saja botol kecil ukuran 100 mili itu cukup ibu. 100 mili itu cukup. Atau 150 ml. Ya. Tujuannya Bapak Ibu, seandainya ada Bapak Ibu yang batal wudu di tempat tawaf. Karena kalau pergi ke kamar mandi jauh gitu. Kalau mencari tempat wudu pun kadang masuk kadang enggak tuh. Tapi kadang masuk kadang enggak. Nah, maka amannya Bapak Ibu bawalah botol spray kosong yang bersih dan suci, isi dengan air bersih. Air di hotel kah atau air zam-zam, ambil di Masjidil Haram. Gunanya tuh seandainya ada yang batal wudu karena buang angin contohnya, katakan tuh Pak, namanya ada yang kedua kalau ditahan beko merah matunya, nah merah muko penyakit itu, ya nggak bisa ditahan ya, malah suinya Pak, berarti kan batal wudu. Bagaimana cara wudunya? Wudulah dengan air yang ada di botol spray. Cara wudu susah. Wudu itu bukan yang perlu ghuslun atau ghuslun membasuh. Basuh saja yang wajib. Yang rukun wudu apa nih? Ya. Kedua basuh wajah. Semprot aja spray itu atur-aturkan di tangan. Pasang seluruh wajah kita, selesai wajah. Nah, kemudian tangan lagi. Tangan kan dari seluruh sela jari, telapak tangan, punggung tangan semuanya sampai ke siku. Semprot semuanya, kemudian ratakan dengan tangan. Ya. Lah basah yang kanan lah selesai. Semprot yang kiri lagi. Semprot dari sela-sela jari, telapak tangan, punggung tangan terus sini sampai ke siku. Lah selesai lah ratus basah. Cukup. Nah, lanjut rukun berikutnya kepala kan cukup. Semprotlah enggak 2 kali semprot, 1 kali semprot katakan. Kemudian usapkan ke kepala, selesai. Tambah kaki sepojok. Kalau misalnya ibu-ibu, menyudutlah, menampilah, bukalah kaki, buka kaos kaki, ya buka. Kaos kaki buka dulu ya, kaki buka ya.
Nah, dibuka lah kaos kakinya, disemprotkan. Ratakan dengan tangan. Nah, sudah basah kaki kanannya, basah pula kaki kirinya, maka sudah selesai berwudu. Begitu juga Pak. Ya, seandainya aduh, tapi sejauh aku pengalaman Abu Pak Ibu, insya Allah jarang yang akan batal wudu. Di Ustaz biwa yuk lama hilang kami pada tujuh baru bukan bapak bapak kan ketika tawaf tiba namanya nggak sunnah buka bahu kanan lama hilang Pak nanti sebuah dia mama atau tahu lama lah enak lah bau sawah menapikan nah dalam kondisi tawaf dalam kondisi sa'i ada kedaulatan ya. Kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam keadaan itu dimaaf ya, dimaaf tapi sebagai antisipasi misalnya nah, aduh alhamdulillah dari Samira langsung bagi ibu ya, bagi ibu dikasih fasilitas perlengkapan sarung tangan semi sarung tangan ya, apa maksudnya semi sarung tangan ibu? Yang ditutup hanya bahagian punggungnya saja, telapaknya terbuka. Tujuannya seandainya pun kita ya tidak sengaja tadorong, tangan awak ada pembatas kan? Ya, ada batas kain. Ya, jadi kalau misalnya yang laki-lakinya terbuka, yang perempuannya pakai pembatas, maka itu tidak bersentuhan. Karena ada batas. Nah, inilah fungsinya ya semi sarung tangan perlengkapan haji dan umroh. Yang ditutup hanya punggung tangan, telapak tetap di ya. Jadi ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian bagaimana dengan sa'i, Pak Ibu? Kalau sa'i afdolnya berwudu. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang batal wudunya ketika sa'i dan belum sempat berwudu, maka teruskan saja sa'inya, sah. Karena ada perbedaan mendasar. Kalau tawaf itu di dalam Masjidil Haram, kalau sa'i itu di luar Masjidil Haram. Sabananya aslinya Pak Ibu, Bukit Sofa dan Marwah itu dan sampai lembah wak melintasi itu aslinya sebenarnya tuh bukit nanado di luar Masjidil Haram. Tapi kini untuk memudahkan akses ratusan ribu jamaah haji dan jamaah umrah untuk tawaf dan sa'i, maka bangunannya disatukan dengan mustajib. Jadi ada foto-foto lamanya Pak Ibu sebelum ada bangunan gadang seperti ini. Itu bukit sa'i itu terpisah. Masjidil Haram cie di tengahnya do Ka'bah, di luarnya baru Bukit Sofa dan Marwah. Nah, maka sa'i afdalnya berwudu, tapi kalau ada yang batal wudu di tempat sa'inya tetap sah. Ya, tapi kalau tawaf harus berwudu. Ya, nah, Rukun al-Faham sampai rukun Bebo ya. Nah, aku tidak boleh tinggalkan ya. Niat tawaf Ka'bah 7 kali, sa'i melintasi Bukit Sofa dan Marwah, yang keempat tertib berurutan melaksanakan rukun tadi. Nah, baik. Kalau rukun ini sudah terlaksana, sempurnalah ibadah umroh jamaah umroh. Ya. Terlaksana 4 hal ini, sempurnalah ibadah umroh. Artinya semua ketentuan-ketentuan pokok dan mendasar dalam ibadah sudah terlaksana. Baik, lanjut kita lagi ke wajib umroh. Haji jo umroh Pak Ibu itu hampir sama ibadahnya. Dan hukumnya sama-sama wajib. Jadi umrohnya dikerjain sunat Ibu. Banyak ulama yang berpendapat umroh pun wajib 1 kali seumur hidup bagi yang mampu. Wajib. Tapi umroh tidak masuk dalam rukun Islam. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, kan serangkai itu. Sempurnakan ibadah haji dan ibadah umroh. Ya, jadi sama-sama wajib itu Ibu.
Umroh nang kedua ketiga itu baru umroh pertama kali wajib, fardu ain bagi yang mampu. Sama oleh haji, fardu ain bagi yang mampu sekali seumur hidup. Ya, jadi bukan sunnah. Ya. Dan bahkan Nabi Ibu, ya beliau berumroh beberapa kali, baru setelah itu beliau berhaji. Kalau dimasuk Nabi mungkin barangkali ada antrian haji mulai kini dah. Antrian haji mulai kini kan dari 2000 ke atas ya Ibu ya. Sampai kabarnya setahu aku sampai 2000 sampai itu masih dicari lah berhaji. Lah nanti 2000 sampai baru dibuka pendaftaran besar-besaran. Masa itu terjadilah antrian sekian puluh tahun, mulai tahunnya, dan uang kita itu ya dikembangkan, ya diputarkan, dimodalkan, ya dikembangkan dalam berbagai macam usaha. Ya, nah jadi ibadah umroh pun hukumnya wajib, fardu ain. Dan melaksanakan umroh sebelum berhaji Bapak Ibu masyru', disyariatkan. Aku kan kadang dulu sebagai masyarakat haji saya dulu lepas umroh tidak sah. Ada pula Bapak Ibu ya awak nengah-nengah tu nak. Ya. Kalau memang model itu berarti salah Nabi itu. Nabi berumroh beliau dahulu, baru terakhir berhaji. Ya, coba lihat Ibu ya. Kalau baca dalam buku-buku fikih, ya, dalam buku-buku sejarah, para ulama menjelaskan bahwa Nabi itu berumroh beberapa kali. Nabi itu berumroh sampai 4 kali. Ada sekali tertunda, enak. Diambil dia orang musyrik Makkah di Hudaybiyah. Nah itu menunjukkan Ibu bahwa umroh sebelum berhaji diperintahkan. Ya, aku perlu juga tekankan seketik supaya jangan ada keraguan. Buat ibadah tak boleh ragu Ibu. Iya Pak. Beribadah tak boleh ragu. Ya, barangkali sebagian orang itu belum faham dan mengerti. Tetapi umroh tidak menggugurkan kewajiban haji. Alhamdulillah kini ada rezeki, bukan rezeki dapat dari awak atau melalui anak awak, melalui dosa anak awak, melalui famili awak, dimudahkan untuk umroh. Berangkat umroh dulu, berangkat umroh. Nanti awak mau sahur dulu, dikumpulkan dulu rezeki balik untuk berhaji. Jadi ada puluh rezeki, berdoa awak di muka Ka'bah, ya Allah, kini boleh dapat umroh ya Allah. Mudahkan langkah kami untuk berhaji ya Allah. Bukakan jalan untuk kami berhaji. Berdoa di muka Ka'bah, berdoa di dalam Masjid Nabawi di Raudhah. Dimudahkan dulu untuk berhaji, merakit dulu awak haji. Nah, jadi itu Bapak ya. Jadi Ibu sekedar menyampaikan sekilas saja bahwa melaksanakan ibadah umroh sebelum berhaji. Panas tak agak juga. Nah jadi Ibu berumroh sebelum berhaji sah dan diperintahkan, tetapi umroh tidak menggugurkan kewajiban haji. Itu ya. Nah, kalau ada bulan pendapat, bukanlah umroh tidak perlu haji, itu salah. Ya, umroh lah dulu. Berdoa kepada Allah, dimudahkan langkah untuk berhaji sesudah itu. Katakanlah kok cara kininya, ambillah daftar haji reguler, enak. Atau mungkin alhamdulillah kalau rezeki berlimpah, ambil paket haji Furada di Samira, misalnya kan, tanpa antri. Nah, tapi biaya agak high step, dia sesuai lah. Nah, ya ada kualitas, ada. Nah, ya menjalin ada kesempatan untuk umroh. Nah, kamu pos kita menjalankan dulu. Banyak fenomena di masyarakat sebenarnya. Nyolah mendaftar umroh, lah nyobain, bahkan lah lunasi, tapi tertunda mungkin ada kendala-kendala tertentu. Akhirnya tarik biaya umrohnya balik. Alasannya, aku belum bayar DP, aku belum bayar porsi haji nih. Aku mudah usah selang umroh dulu. Nah, kesalahannya Bapak. Pertama sebenarnya Allah sudah mengizinkan, memudahkan saudara kita tadi untuk berumroh. Rajukan itu dulu. Baru untuk porsi haji nanti membayar porsi haji atau katakanlah untuk haji furoda atau haji ziarah segala macam. Nanti doa kepada Allah. Kumpulkan dulu rezeki itu balik. Allah yang maha luas karunia. Kok nyampang saja Bapak? Allah ditarik biaya umrah.
Kemudian lulus sempat dibayarkan ke porsi haji. Kira meninggal. Rugi gadang. Rugi gadangnya. Alun sempat leta jajak tanah suci, padahal ada kesempatan dibukakan oleh Allah, tak nyampe. Atau menyiu-nyiukan jiwa nikmat Allah. Ya, nama Bapak Ibu ya, nang lun berhaji umrah sah diperintahkan Nabi. Nabi umrah dahulu baru berhaji. Ya, baik, masuk mereka wajib haji. Wajib haji Ibu tidak banyak. Bukan wajib umrah ya. Wajib umrah tidak banyak. Wajib umrah itu hanya ada 3 poin saja. Pertama, yang wajib umrah yang dikatakan wajib umrah adalah berihram di miqat. Ini makasih ihram Ibu. Yang pertama kan tadi bani enak serangkai jadi enak. Ihram bagi kaum muslimah adalah memakai pakaian yang menutupi seluruh aurat. Pakaian yang sederhana yang menutupi seluruh aurat. Warnanya Ustaz putih, jadi bosle putih apa Ustaz? Boleh. Bagi kaum muslimah, warna pakaian ihram kaum muslimah bebas. Tapi kami jahit yang putih serta rancang kainu. Enak tak apa-apa, silakan pakai itu. Ya. Nah, bagi kaum laki-laki ihramnya adalah memakai 2 potong kain yang tidak berjahit. Tapi tidak luan 2 Bapak ya. Jadi ganti lu jual 2 lah. Ada 2 potong kain putih yang tidak berjahit, hampir mirip dengan kain kafan. Ya, pilih apa? Ya. Biko praktek ya. Nah, ini wajib hukumnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya dari Madinah akan menuju Makkah, berarti kita berihram di Bir Ali. Di Bir Ali. Biasanya sudah kita pakai semenjak dari hotel ya. Dari hotel kita di Madinah sudah kita pakai. Apa tujuannya? Supaya tidak mempersulit kita di Bir Ali. Bir Ali itu ribuan. Kok diganti lo pakaian beku di WC rami antri bayar. Tapi acak lah dipakai semenjak di hotel. Ya, Bapak pun seperti itu. Ya, semenjak dari hotel sudah memakai pakaian ihram. Nah, memakai pakaian ihram semenjak di miqat itu hukumnya wajib umrah. Kalau seandainya ditinggalkan tidak batal umrahnya, tapi wajib membayar dam. Contoh, waktu di Makkah setelah pakai ihram. Apa tuh? Mau juga badan tak pernah mana. Ya pakai saja ihram di hotel di Makkah menjelang masuk Masjidil Haram. Sahkah umrahnya? Sah. Tapi wajib membayar dam, mandabih sikur kambing di situ di tanah suci Makkah. Ustaz mana lo mah bayi lo aku pakai saja lagi. Nah, ini wajib. Yang kedua, wajib umrah. Itu nak baca tadi, membaca talbiyah minimal 1 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Membaca sekali itu wajib. Lebih dari sekali sunnah. Ya, yang kedua. Wajib umrah yang ketiga adalah tahallul. Apa itu? Tahallul. Arti tahallul itu. Tahallul itu akar katanya halal. Apa maksudnya? Menghalalkan kembali larangan-larangan yang berlaku ketika kita sedang umrah. Kan tipe-tipe Al-Bayro itu banyak larangan Ibu. Tidak boleh ngare kuku, tidak boleh ngare abu, enak. Tidak boleh pakai parfum wangian. Bagi apa-apa, tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Bagi ibu tidak boleh memakai sarung tangan full. Nah, kalau nyamannya buang saja boleh, buang tangan saja boleh. Tapi sarung tangan medis tidak boleh pakai itu loh. Ya, boleh. Tidak ada masalah. Karena itu tidak menutupi.
Yang dikatakan qafazain itu adalah qafaz kan dalam bahasa Arabnya sarwa tangan full itu Bu. Qafazain. Anak qafazain itu bentuk sarwa tangan medis. Bodoh Pak Ibu pakai ladang, pakai ibu. Ini kan orang pakai sarung tangan. Nah, sarung tangan itu dipakai itu tapi itu dimaafkan. Itu dimaafkan, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya sarung tangannya menutupi semuanya, itu baru dilarang, termasuk larangan umroh atau larangan ketika berihram bagi kaum perempuan. Jadi memakai yang menutup punggung tangan, ya kemudian telapak tangan yang terbuka itu dibolehkan. Larangan berikutnya perempuan tidak boleh memakai cadar. Apa memakai masker bahasa? Kalau misalnya ada Pak Ibu yang agak sesama atau mungkin sedang dibantu boleh, tidak ada masalah. Ya. Atau mungkin khawatir satu agak sensitif aku ya mungkin ada berisi-berisi tertentu boleh tidak ibu pakai masker, bapak pakai masker boleh kalau memang ada tujuannya dan jelek itu dimaafkan ya. Tapi kalau cadar jumhur ulama menyatakan dilarang termasuk larangan umroh bagi kaum perempuan. Larangan berikutnya lebih bu tidak boleh berburu. Tapi kalau kondisi gini, warnanya aku situasi ya, lo nak buru, ya nak. Tapi nanti kan dulu, atau mungkin nanti babalik dia bantu saya suat deh, kurang saya suat kan, baik umrah nih kudo, nih dia untuk, kira sedang dalam perjalanan, 4 jam, hanya panahnya, hanya tombaknya, tapi bantainya, makanya wajib membayar, ya, ada boleh, ya buru boleh, ada tidak boleh ibu melakukan akad nikah. Tidak tukang mungkin sunnah, sedang umroh kan nikah. Ya. Nah kan selanjutnya tidak boleh ada ibu binang meminang, itu tidak boleh aja, dilarang. Selanjutnya melakukan hubungan suami istri. Nah kan tuh dilarang sadonya tuh selama sedang berihram sampai selesai sempurna umroh. Nah untuk menghalalkan larangan-larangan tadi dilakukan tahallul. Bagaimana tahallul ibu? Kalau bagi kaum perempuan cukup hanya memotong rambutnya kira-kira qadral anbilah sepanjang sarwe jadi. Adi ibu misalnya wala selesai sa'i lah ibu ada bukit marwah lah berkumpul di situ. Afdalnya Pak Ibu, siapa yang mentahallulkan kita? Orang yang sudah selesai bertahallul, bukan awak surang minta tolonglah orang. Contohnya ambo lah selesai sa'i ya lah kata tahallul ya. Ambo carilah seseorang mungkin manusia, Pak, Bapak sudah selesai tahallul. Sudah, alhamdulillah, saya sudah selesai. Pak, minta tolong Pak, tahallulkan saya Pak. Nah, nyokari buat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham al-muqassirin, itu doanya. Nyokari buat koste belakang sekete. Berarti ambo lah bertahallul. Nah, sudah tuh beliau lah selesai puluh sa'i. Pak, tahlul Pak. Jadi Ustaz, ambo tahlul kalau beliau, ambo karya buat beliau. Berarti beliau lah selesai tahlul. Beliau misalnya jo istri, ambo istri. Nah, dia apa? Ditahlulkanlah istri beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maslim ala dikare ibu. Nah, ibu tadi pun baru bisa membantu mentahlulkan ibu-ibu yang lain. Jadi afdalnya tahallul kita minta bantuan kepada orang yang sudah selesai bertahallul atau orang yang tidak umroh. Ya. Jadi tahallul itu bagi perempuan cukup hanya memotong rambutnya beberapa helai kira-kira sepanjang satu ruas jari. Nah, bagi kaum laki-laki tahallul itu afdalnya adalah halak. Halak itu Pak Ibu botak. Bagi khusus bagi laki-laki. Afdalnya. Tapi sedang kalau ada ingin botak dan awak melengkapi syarat wajib saja. Nah, ya, silakan potong saja beberapa bahagian rancaknya di beberapa tempat. Di buku dia biar gas kete, di suwok tidak dia biar gas kete, di belakang dipotong dulu agak sekete cukup. Ya. Nah, kalau tahallul sudah dilakukan,
maka sempurnalah rukun dan wajib umroh. Ya, sempurnalah rukun dan wajib umroh. Ustaz, kalau misalnya awak tak tahallul ba, lupa. Kalau lupa dimaaf. Tahallul sajalah bila tak ingin. Katakanlah tiba di hotel. Ya, aku segera tahallul saja di hotel. Tapi biasanya tahallul pun dilaksanakan di Bukit Marwah. Kasadonya tuh. Sekolah tadi koordinir di Ustaz pembimbing Pak Ibu, sudah tahallul semuanya? Sudah Ustaz. Nah, sudah selesai baru kita apakah i'tikaf di masjid atau kita langsung kembali ke hotel. Ya. Nah, mengenai tahallul kira-kira Pak Ibu paham? Ya, jadi tahallul itu Pak Ibu ya dianjurkan kita ditahallulkan oleh orang yang sudah bertahallul. Maka Pak Ibu silakan bawa gunting kecil. Nah, jangan gunting yang umur di bawah. Nah, tempatnya gunting kecil masukkan ke koper besar. Nanti akan dibagikan. Jangan dimasukkan ke koper kabin. Nah, jadi Pak Ibu pokok membawa gunting masukkan ke tas gadang. Juga kan dipakai nanti ketika di makan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu masukkan ke atas tenteng yang dibawa ke kabin nanti pesawat, hatunya ambil dari petugas itu. Kamu terbaca di X-ray gunting termasuk benda tajam. Nah, kan isinya tidak boleh. Nah, maka caranya Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang membawa gunting, masukkan ke koper gadang, masuknya ke bagasi pesawat, tidak ada masalah. Ya, ya, dibawalah cie gunting ke ya, karena itu berguna untuk tahallul. Ya, Ustaz, kalau misalnya waktu tahallul saja sudah sah dah. Para ulama menjelaskan hukumnya sah, tapi kita tidak dapat afdolnya. Ya, sementara awak lihat dulu nak manolong, antar ke awak surang senang umroh. Enak, awak surang senang, awak surang tahu, awak surang saya, dia minta tolong. Kau orang banyak. Alhamdulillah lah banyak, lu dah selesai. Cuma sekete aku ingatkan Ibu bagi bapak nih. Biasanya di Bukit Marwah tu dikodo nak kete, nak mudo, nak bijanya kok untiang tu. Hanya menawarkan tu halak tu makasihnya untiang. Ya. Lepas kayak buat di untiang kan. Nah, bapak-bapak tak usah tu diambil. Karena biasanya dia Ibu minta minta real. Ya Ibu ya. Kata Ibu dulu nak. Inilah dulu nak produksi Pak Ibu. Bebas, hanya menawarkan katanya gesek isyarat yang nak, katanya tak izin. Nah, maka cukup kita sesama rombongan kita saja bertahallul. Nah, kemudian perlu diingat dalam tahallul ini Ibu tata caranya juga. Yang boleh mentahallulkan seseorang itu satu, sesama jenis bapak sama bapak, ibu sama ibu, atau suami istri atau mahram. Misalnya Pak bawa istri, atau Pak boleh mentahallulkan istri, atau istri boleh mentahallulkan suami. Atau misalnya ibu ada membawa anak, Wak, bawa kemanakan Wak misalnya. Atau bawa saudara Wak, saudara kan adalah mahram. Nah, kalau itu boleh, ya. Tapi tidak boleh yang tidak ada ikatan suami istri, tidak ada ikatan mahram, tidak boleh. Contoh, misalnya Ustaz, wah ingin jum Ustaz cuma tahallulkan wah nanya supaya otot, tidak boleh. Kalau ada nama malu Ustaz tu kata, itu Ustaz kata, haram itu hukumnya, menyentuh, tidak boleh. Aja dari paci aku berapa itu kan bagian dari tubuh seorang perempuan. Aku ibu tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan syar'i, tidak boleh. Ya, jadi afdal tidak, kalau itu dilarang itu Ibu, tidak boleh, diharamkan itu. Ya, jadi tidak ada belum dan afdal mentahallulkan itu Ustaz. Kalau kami semua laki-laki tidak masalah. Ya ibu sesama, atau misalnya Bu Des bagi, ya mungkin misalnya Bu Des yang tidak ada masalah, kan sesama perempuan. Ya, nah ini mengenai wajib. Nah, sampai situ Ibu selalu lanjutkan. Ada pertanyaan dari Ibu barangkali? Silakan baru masuk ke
sunat-sunat umroh. Sudah tuh baru awak praktek insyaallah.